Sadari bahwa setiap kita bisa jatuh. Kalau kita menyadarinya, kalau kita tahu kita ini vulnerable, kalau kita ini senantiasa rawan, maka pintar-pintarlah untuk memilih. Karena kita sadar bahwa kita semua bisa jatuh, siapapun kita, tanpa kecuali. Maka itu hindarilah pencobaan yang jelas-jelas vulgar di depan. Tuhan, tidak ada yang lain, pertolongan kami datang hanya dari Engkau. Kami telah bernubuat ketika berbahasa roh tadi, bahwa kita akan menang. Kita pasti menang. Apapun pencobaan yang kami alami hari ini Tuhan, hati kami percaya kepadamu. Engkau punya jalan keluarnya. Berkati Tuhan dengan solusi yang datangnya dari tempat maha tinggi. Setiap keluarga saat teduh Kau berkati. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom semuanya. Sebentar, puji Tuhan ya. Saya bersyukur kita semuanya bisa berkumpul hari ini di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan, ambil catatan seperti biasanya. Testing. Ya, mari kita ambil Alkitab kita. Maafkan untuk beberapa urusan teknis ya. Mari kita buka firman Tuhan bersama dengan saya di 1 Korintus pasal 10 ayat 11 sampai 13. 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 13 berikan judul mengalahkan pencobaan. Kalau saya tanya siapa di sini yang pernah dicobai yang gak angkat tangan berarti berdusta. Setiap orang termasuk saya kita pasti mengalami pencobaan. Yesus sendiri janji. Sekalipun Tuhan tidak mencobai di hidup ini kamu akan mengalami banyak pencobaan. Tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Lalu di surat Yohanes, Rasul Yohanes berkata begini, siapakah dia yang mengalahkan dunia? Yaitu mereka yang beriman kepada Tuhan. Lalu mengapa banyak sekali anak Tuhan yang masih kecewa kalau mengalami pencobaan? Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa hidupku susah? Kenapa mengalami masalah? Bukankah Yesus sudah memperingatkan? Sekalipun kita sudah diselamatkan, suatu hari nanti kelak kita masuk ke sorganya yang mulia. Bukan berarti kita sudah di sorga. Kita masih mengalami pencobaan di dunia selama kita masih daging dan darah. Kita pasti mengalami masalah. Jadi siapkan mentalitas kita bahwa kita hidup di dunia ini gak akan mulus. Sama sekali tidak mulus. Setiap kita pasti mengalami tantangan. Tak terkecuali presiden, perdana menteri, raja-raja, orang miskin, orang kaya, termasuk pendeta. Malah justru ya, semakin tinggi pohonnya, semakin besar tiupan anginnya, semakin kencang pencobaannya. Tapi inilah harapan kita. Iman kita mengalahkan dunia. Yesus berkata, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus itu sudah dicobai segala sesuatu loh. Meskipun Tuhan tidak dicobai dalam segala perkara. Tapi Tuhan punya pencobaan itu cukup merangkul semua pencobaan yang manusia bisa alami. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, ketika Yesus mengalami penyiksaan di kayu salib, semua itu cukup. Jadi Tuhan mengerti ketika Anda harus menghadapi jarum kemoterapi, sebab jarum yang menusuk ke tubuhnya tidak kalah ganasnya. Itu paku yang bertayangan semua. Itu adalah kayu yang kasar luar biasa. Belum lagi semak duri yang ditancapkan ke kepalanya sebagai mahkota palsu, mahkota hinaan. Keluarga saat teduh, keluarga dan jemaat yang tercinta, Tuhan punya pencobaan selama hidupnya di dunia sebagai anak manusia, cukup merasakan segala sesuatu yang bisa Anda alami. Atau segala sesuatu yang belum Anda hadapi, Tuhan tahu semuanya. Kalau Yesus itu juru selamat kita, Dia akan tuntun kita pada kemenangan. Dia tahu rasanya. Dia juga sudah melihat jalan keluarnya.
Jadi janganlah hatimu itu tawar, janganlah jiwamu hambar. Dan Tuhan berkata kita bisa mengalahkan pencobaan, berarti itu benar. Mari kita baca dulu 1 Korintus pasal 10 ayat 11 sampai 13 bunyinya begini. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Puji Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka, kata Paulus dalam suratnya, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Semua tulisan Alkitab itu tokoh-tokoh, semua good examples and bad examples, semua teladan yang baik maupun teladan yang buruk itu dituliskan sebagai peringatan dan sebagai contoh teladan. Makanya itu kita perlu baca Alkitab. Sebab orang yang pintar akan belajar dari pengalaman orang lain. Kita nggak perlu belajar dari kesalahan sendiri kalau bisa dihindari. Kita belajar dari Simpson. Dia punya kekuatan, tapi dia overconfident. Dia terlalu berlebihan percaya dirinya. Di situ kita diajari tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong hati. Orang paling berkuasa pun bisa jatuh. Orang paling kuat pun ada kelemahannya. Kalau kita bisa belajar dari situ, kita nggak akan jadi orang yang bodoh. Kita nggak akan mengulangi kesalahan Simpson misalnya. Alkitab itu penuh dengan teladan. Contoh yang baik, contoh yang buruk, ditulis semua. Tidak menyembunyikan fakta. Bahkan Daud pun dosanya dengan Batsheba dibeber lebar. Supaya kita jangan berzina. Jikalau kita sungguh-sungguh memperhatikan setiap perkataan firman Tuhan dan masing-masing cerita ini bukan dongeng tapi kejadian sungguhan, maka hidup kita niscaya pastilah akan diberkati oleh Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka, bangsa Israel khususnya, sebagai contoh untuk kita. Dituliskan menjadi peringatan. Orang yang baca Alkitab sungguh-sungguh dan dia mempelajari semua yang dituliskan di sini. Gak pernah loh Alkitab itu munafik menyembunyikan sesuatu dari pembacanya. Baik tokoh-tokoh yang dibanggakan pun semua kelemahannya terpapar secara lebar. Tujuannya adalah supaya kita belajar. Dan kalau kita baca Alkitab contoh-contoh teladan tersebut nanti waktu dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat repetisi. Rasanya ini kok pernah terjadi ya di Alkitab ya. Teman kita si A, teman kita si B. Sepertinya tidak ada perkara yang baru di bawah kolong langit atau di bawah matahari. Kita bisa melihat patron-patronnya. Sebenarnya gak ada pencobaan yang baru kok. Semua yang kita alami, sudah alami dan akan alami. Pernah seseorang mengalaminya. Alkitab mencakup semua. Bahkan di kehidupan sehari-hari sekarang ini loh, Anda bukan satu-satunya yang mengalami pencobaan itu. Anda bukanlah satu-satunya di dunia ini yang kehilangan seorang teman. Atau yang pernah ditolak. Pernah ditipu uangnya, pernah sakit apalagi, sakit penyakit marak sekali hari-hari ini. Atau bahkan ditinggal seorang yang dikasihinya. Berkabung hatinya karena meninggal dunia. Anda bukanlah satu-satunya. Semua itu sudah ada contohnya. Tujuannya adalah supaya kita sedia payung sebelum hujan. Belajar semua pengalaman orang lain ini, agar ketika kita mengalaminya, kita lebih ready. Ayat 12 bunyinya begini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Poin pertama tulis ya, 3 poin sederhana. Mengalahkan pencobaan harus dimulai dengan poin ke-1. Sadari bahwa setiap kita bisa jatuh. Justru orang yang merasa kuat itu pasti akan gagal. Karena itu Anda jangan terlalu merasa putus asa kalau Anda merasa nyali Anda nggak seberapa, imannya tidak terlalu besar. Di sini mungkin ada yang merasa imanku kecil, Pastor Philip, nggak apa-apa.
Malah justru Anda bisa berdoa, Tuhan tambahkanlah iman. Bahaya orang yang merasa imannya itu kebal. Nanti biasanya kejatuhannya dia tidak terprediksi. Akan terjadi sebagai kejutan. Seperti orang yang kesandung sesuatu di siang hari terang. Karena dia terlalu menengadah kepalanya ke langit sana. Hidungnya naik ke atas, dia merasa dia orang paling hebat. Biasanya orang begitu. Jatuhnya bukan tengah malam, jatuhnya di siang hari. Dan apa yang menjatuhkan dia? Sesuatu yang simpel biasanya, sesuatu yang sederhana yang dia abaikan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, atau orang yang menyangka dirinya kebal. Aku gak mungkin bisa jatuh. Oh aku sudah kaya kok, mana bisa bangkrut. Oh aku pinter, pasti dapat kerjaan. Oh gak masalah, aku dari kecil sudah dididik dalam kebenaran. Boleh sembarang pacaran di tempat-tempat gelap sendirian. Atau tenang aja, kerohanianku itu sudah selangit. Bahaya ya. Tahu nggak, kekebalan terhadap dosa itu hanya satu jikalau memang ada, kerendahan hati. Kalau kita rendah hati, kita akan bergantung sama Kristus. Karena kita tahu bahwa kita bisa jatuh. Orang yang begini justru waspada dan berjaga-jaga. Justru sebenarnya orang seperti ini punya kecenderungan jatuh, malah nggak jatuh-jatuh. Karena dia waspada, karena dia berjaga-jaga, karena dia berserah, karena dia bukan hanya pasrah, karena dia bergantung sepenuh. Makanya dia nggak jatuh, padahal nyaris-nyaris melulu. Rasanya orang begitu itu kayaknya nggak tahan. Orang ini dikit-dikit mau flu secara rohani, dikit-dikit mau jatuh. Tapi kok nggak jatuh-jatuh setelah 7 tahun berlalu? Karena dia sadar dia lemah. Dia sadar dia perlu Tuhan. Karena dia sadar dia perlu Tuhan, maka dia mengambil tindakan, dia mulai beraksi, dia mulai mengambil langkah yang pasti untuk mendekatkan diri, membangun kerohaniannya, untuk membaca firman, karena dia sadari di firman tertulis begini, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan firman Allah. Dia gak bisa jauh dari firman ini. Justru orang yang merasa rohani, gak baca sehari rasanya gak apa-apa nih. 2 hari juga belum kering rohani, gak mungkin mati. Seminggu, loh. Kok masih oke-oke aja ya? Tapi dia nggak tahu. 2 minggu lebih 1 hari kejatuhannya akan fatal sekali. Dia nggak akan pernah bisa kembali kepada bentuk semula dalam hidupnya. Sampai pada titik hampir-hampir tidak bisa pulih. Anda nggak akan pernah tahu hari mana Anda akan jatuh. Kita hanya bisa memikul salib setiap hari. Orang yang lemah punya satu advantage, kelebihan. Dia gak berani jauh dari salib Yesus. Kenapa kalau sebelum saya menyampaikan firman, saya selalu berdoa, sembunyikan hamba di balik salibmu. Karena saya merasa gak mampu. Khotbah saya gak mampu mengubah siapa-siapa. Jangankan mengubah siapa-siapa, pakai catatan yang penuh aja saya gak bisa kok khotbah. Khotbah saya itu kalau gak dialiri Roh Kudus, saya bisa berhenti aliran, lalu saya bisa mandek di tengah-tengah, gak tahu ngomong apa lagi. Kan poinnya cuma 1, 2, 3. Tinggal Anda tuliskan. Semua rema itu dari mana? Kalau bukan Roh Kudus yang mengalirkan. Sembunyikan hambamu di balik salibmu. Selama saya merasa tidak mampu dari diri sendiri, tapi bergantung pada Roh Kudus, Tuhan akan terus memakai saya untuk kemuliaan Kristus. Tapi ketika saya merasa diri sendiri sudah sanggup, hebat aku fasilida, disitulah kuburan pelayananku. Jadi gak apa-apa, keluarga Saat Teduh, kalau Anda merasa lemah. Kalau seringkali Anda merasa gak sanggup, gak mampu. Apa bisa ya? Kalau Anda ditunjuk untuk pelayanan, apa aku mampu? Kenapa kok pemimpinku memberi kepercayaan? Ketika kita itu baru dibaptis, lalu kita ragu apakah aku bisa terus hidup kudus. Kayaknya masa laluku terlalu suram. Ikatanku banyak, canduku bukan 1, 2. Aku ini kecanduan dosa di masa lalu dari hidup lama. Apa aku bisa ya mempertahankan stamina? Tidak akan terasa. Sehari demi sehari, sedikit demi sedikit, setiap hari setiap sifat. Anda menoleh, 30 tahun sudah berlalu. Anda tetap berdiri teguh. Itu yang saya alami. Ini tahun 2022, saya bertobat tahun 1992. 30 years ago, 30 tahun lalu. Sayalah orang itu yang merasa gak mungkin aku bisa jalan lebih dari 1 minggu. Gak akan kembali ke hidup lamaku. 30 tahun. Tidak terasa 1 hari. Karena tugas kita hanyalah pikul salib sehari demi sehari.
Sadari bahwa setiap kita bisa jatuh. Kalau kita menyadarinya, kalau kita tahu kita ini vulnerable, kalau kita ini senantiasa rawan, maka pintar-pintarlah untuk memilih. Karena kita sadar bahwa kita semua bisa jatuh, siapapun kita, tanpa kecuali. Maka itu hindarilah pencobaan yang jelas-jelas vulgar di depan. Karena kita nggak tahu faktor X-nya, kita nggak tahu nanti pencobaan seperti apa yang dirancangkan setan. Kita hanya tahu Tuhan sudah ada di masa depan. Kalau saya bergandengan tangan dengan Tuhan, saya nggak usah takut apa yang menimpa aku. Tidak ada kejutan bagi orang yang berserah kepadanya. Tapi tugas kita, karena kita tahu kita rawan, hindarilah pencobaan yang jelas-jelas lugas. Dan tanggung jawab kita adalah to avoid known temptations. Kalau jalan di depan kita nggak tahu, hindari pencobaan yang Anda ketahui. Kalau itu jelas-jelas ketahuan, hindari. Kalau Anda mau jaga makan, tapi terus-menerus masuk ke dapur, itu namanya cari penyakit. Kalau Anda tahu Anda itu rawan, malah terus jatuh dalam pergaulan yang salah, ya keseret. Bukannya orang-orang yang mudah terpengaruh itu harus pilih-pilih pergaulannya. Kalau kita tahu kita ini bisa jatuh, dan kita nggak tahu masa depan itu apa yang menunggu, mari kita bijaksana, hindarilah pencobaan yang sudah jelas-jelas ketahuan. Hindarilah pencobaan yang nyata-nyata Anda sudah ketahui. Avoid known sins, avoid known temptations. Larilah, jauhi nafsu orang muda. Larilah dari hawa nafsu. Yang jelas-jelas Anda tahu Anda pernah jatuh di situ. Yang terlalu lugas di depan, yang ini sangat-sangat syarat dengan Anda. Daging Anda sangat hafal. Dan begitu kental mengikatmu zaman lalu. Kalau Anda tahu di depan itu Anda tidak hindari, ya salah sendiri. Orang yang menyadari dia bisa jatuh, dia pasti lari. Bukan lari karena takut, dia lari karena taat. Dia tahu bahwa ini gak boleh main-main. These are known temptations. Pencobaan ini sudah familiar sekali sama saya. Saya sangat familiar dengan pencobaan ini. Nah, yang unknown, yang tidak diketahui, serahkan ke Tuhan. Yusuf hari itu gak tahu kalau dia akan digoda sama istri Potifar. Dia lari juga. Yang tidak ketahuan, serahkan. Itu pun nanti pada waktunya Tuhan akan membantumu meresponinya. Tetapi yang ketahuan, itu tugas Anda, itu sudah ada dalam pengetahuan. Makanya itu make responsible choices. Buatlah keputusan-keputusan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Justru di keputusan-keputusan kecil itulah kemenanganmu. Jangan pilih hanya medan perang besar. Medan kecil sehari-hari itu loh, itu justru di situ itu dibutuhkan pilihan-pilihan yang takut akan Tuhan. Sebab itu siapa yang menyangka, ayat 12 saya baca lagi, bahwa ia teguh berdiri. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Poin 2, tulislah. Agar supaya kita bisa mengalahkan pencobaan, maka poin kedua, poin berikutnya, jangan merasa pencobaan kita luar biasa. Karena jelas-jelas di ayat 13a, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, berarti yang kita alami, adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kita. Jangan merasa pencobaan kita luar biasa, karena itu yang setan mau. Kalau kita merasa pencobaan kita itu luar biasa, kita masuk dalam tipu muslihat setan. Memang pencobaan kita nggak mudah, kita nggak perlu sangkali, kita nggak perlu remehkan. Wah, pencobaan itu biasa. Waktu kita alami, kita rasakan sengatnya. Seperti kena bisa ular dan kalajengking rasanya. Hal-hal yang kita remehkan seperti orang-orang tua melihat anak-anak muda broken heart, putus pacar. Apaan sih gitu aja kok sedih. Tapi orang yang mengalami broken heart, ngalami sendiri betapa susahnya untuk dilalui. Tapi meskipun susah rasanya, fakta berbicara. Percayalah, jangan hidup berdasarkan perasaan.
Karena perasaanmu bukan kebenaran. Hiduplah berdasarkan firman. Karena firman itu kebenaran. Dan firman itu berkata begini, ini fakta Yesus Kristus. Pencobaanmu, apapun itu, semua tercakup di dalamnya. Selama Anda adalah manusia, maka ayat ini untuk Anda dan saya. Pencobaan yang kita alami ialah pencobaan yang biasa. Jangan merasa bahwa apa yang aku alami ini perkecualian, pastor. Nanti kita memegahkan pencobaannya. Harusnya kita harus melatih iman kita untuk merasakan kekuatan, bukan merasakan pencobaan. Pencobaan gak usah dirasa-rasakan, udah kerasa kok. Kekuatan itu untuk dirasakan, perlu iman. Jangan merasa bahwa you are an exception, Anda adalah perkecualian. Bahwa apa yang Anda alami itu extraordinary, atau sesuatu yang di luar biasanya. Atau seolah-olah Anda adalah satu-satunya. Saya ingatkan sekali lagi ya, supaya kita gak GR yang salah kalau ketika kita dirudung masalah. Tahu gak? Yang pasti kita bukan orang yang pertama ngalami itu. Sejak Adam dan Hawa kita bukan orang pertama yang ngalami apapun yang Anda alami itu. Kita bukan orang ke satu. Dan kita juga bukan orang yang terakhir akan mengalaminya. Makanya kita harus menang. Supaya kita bisa menjadi kesaksian dan pertolongan. Orang yang menang itu kan bisa penolong orang lain. Saya suka orang-orang yang memberi kesaksian itu. Karena mereka adalah orang-orang yang ngalami sendiri. Dan ketika seseorang mendoakan orang yang sakit, kalau dia dulu sendiri pernah sakit, wah lebih ampuh doanya karena dia bisa punya belas kasihan. Itu yang saya sebut sebagai healer. Orang-orang penyembuh yang dulu juga disembuhkan. Sama kan hari ini kita sebagai seorang saksi Kristus menginjili, memberitakan Injil kepada orang lain. Karena kita sendiri pernah mengecapnya, merasakannya. Kita orang berdosa diselamatkan, sekarang kita ingin orang berdosa lainnya juga diselamatkan. Anda bukan orang terakhir yang mengalami ini. Nanti akan ada lagi. Selama Tuhan belum datang, bumi masih berputar pada porosnya. Akan ada orang berikutnya yang mengalami apa yang Anda alami. Mirip minimal. Plek sama enggak? Enggak ada orang yang mengalami masalah yang sama. Enggak ada dua orang yang mengalami masalah yang sama plek. Enggak ada. Tapi ini kabar baiknya. Kita pasti menang, Anda pasti menang. Katakan amin. Dan Anda akan menjadi kesaksian dan pertolongan bagi orang lain. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dimulai dengan ini dulu. Do not glorify your problems. Don't magnify your problems. Magnify itu, magnifying glass itu adalah kaca pembesar. Jangan besar-besarkan masalah. Pasti manusia itu sudah bakatnya Adam dan Hawa. Dari sono-sononya kita itu sudah punya talenta. Yang pasti ya, masalah kita akan terasa lebih besar dari aslinya. Apalagi kalau diakui dengan mulut kita, seluruh badan kita itu seperti disetir oleh nakoda karena lidah kita itu berpengaruh. Kalau kita besarkan masalah kita terus, wah rasanya kita orang paling malang di dunia, seluruh badan kita, sel tubuh kita akan mengikuti. Iya betul, kamu memang kalah. Kita akan seolah-olah merasa orang yang paling terpuruk di dunia. Lebih susah beriman. Bukannya justru kita harus mengakui janji-janji Tuhan. Karena kita ini punya bakat alam. Dari tubuh kita yang sudah jatuh. Setiap kali kita mengalami masalah, setiap kita itu berbakat untuk membesar-besarkannya. Yang pasti ya saya yakin. Mau 1 mili atau 1 senti bahkan 1 kilometer. Masalah kita pasti lebih besar dari realita. Pasti lebih gede dari aslinya. Karena kita itu bakatnya membesarkan. Makanya kita harus lawan arus kalau kita mau menang. Kalau kita mau mengalami kuasa Allah. Akuilah firman-Nya. Kita harus punya disiplin yang tinggi untuk berbalik arah. Janganlah ikuti Adam, ikuti Kristus. Kalau Adam itu membesarkan masalahnya, kalau Kristus kita memuliakan Bapa, kita mengagungkan, menceritakan perbuatannya. Jangan merasa pencobaan kita luar biasa, karena memang tidak demikian, karena Tuhan yang paling tahu. Sebenarnya pencobaan kita itu tidak melebihi kekuatan kita. Buktinya kita masih bisa mengeluh. Berarti kita masih kuat mengeluh. Paham maksud saya? Buktinya kita masih bisa ngomel. Masih bisa marah sama Tuhan, kecewa. Berarti kita masih punya kekuatan untuk berdoa. Tapi peluru kita gak pakai untuk tembak musuh. Peluru kita pakai untuk bunuh diri. Mengeluh itu membunuh dirinya sendiri. Ngomel itu menghancurkan iman. Marah sama Tuhan. Wah gak ada lebih besar kerugian. Daripada kalau kita marah pada Dia satu-satunya yang bisa menolong kita. Jangan merasa pencobaan kita luar biasa. Mulai hari ini jadi orang yang moderat saja.
Kalau kita ngalami masalah, ya aku punya masalah yang besar, tapi Tuhanku lebih besar. Nah itu kan beda. Besar memang kita akui, kita nggak remehkan. Tapi ketika dikasih satu kata Tuhan lebih besar, persoalan kita jadi biasa. Ya, saya melihat orang yang imannya itu dewasa ya. Padahal kalau saya lihat saja masalahnya aja saya gentar loh. Tapi orang itu melaluinya, dia bisa penguasaan diri. Dia tidak membesarkan, tidak panik sendirian. Dia bisa berkata, ya tolong doakan ya. Cukup dia berkata, tolong doakan. Agar mujizat terjadi bagi keluarga kami. Dia nggak perlu mengeluhkan musuh. Dia berkata masalahnya begini. Faktanya saja tidak perlu bumbu. Dan dia berkata, doakan kami. Sebab saya percaya Tuhan mendengar doa. Ketika aku tak berdaya, kuasanya sempurna. Lihat itu. Itu yang ditakuti sama setan. Kalau Anda bisa menang di pengakuan, sisanya adalah Tuhan. Jangan merasa pencobaan kita luar biasa. Nanti kita kepancing masuk yang enggak-enggak sama musuh kita. Yaitu iblis dan kedagingan. Yang terakhir, kita baca lagi ayat 13a, lalu lanjut dari sana. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Katakan Allah setia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya. Allah itu punya satu karakter. Pencobaan tidak melebihi kekuatan itu bukan karena kita yang menakar atau mengukur kekuatan pencobaan. Tapi karena kita punya Allah yang setia, Tuhan itulah remnya. Dan satu hal lagi, setiap masalah kita itu ada tanggal kadaluarsanya. Itulah kabar baiknya. Nah, kalimat terakhir ini adalah poin ketiga. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Coba katakan lagi, jalan keluar. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan menanggungnya. Katakan dapat menanggungnya. Saya ulang, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Poin ketiga, mengalahkan pencobaan itu agar kita bisa mengalahkan pencobaan. Temukan jalan keluar yang Tuhan berikan. Temukan jalan keluar yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan loh ya, bukan segala macam jalan keluar. Ada opsi-opsi jalan keluar lain namanya jalan pintas. Udah kalau begini, aku balas. Nah itu jalan pintas. Tapi apa menyelesaikan balas dendam itu? Atau kalau itu pencobaan seksual, ya sudah, aku lakukan. Ya sudah, kali ini aku jatuh loh, no big deal. Aku lampiaskan. Melampiaskan hawa nafsu atau gratifikasi. Atau memuaskan nafsu badani. Itu bukanlah jalan keluar yang Tuhan tawarkan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberimu jalan keluar. Jalan keluar itu enggak tentu jalan pintas, tapi kita mesti sabar. Sebab kalau jalan pintas itu bisa menyelesaikan. Buat apa jalan keluar dari Tuhan? Ternyata enggak. Ketika kita melakukan dosa seks itu, kita akan terbelenggu. Dan itu berubah jadi dari satu dosa menjadi candu, menjadi mata rantai yang tidak bisa putus. Dan jadi berat dosisnya hingga harus melakukan dengan seseorang terjadi kerusakan rumah tangga. Atau jikalau balas dendam, gigi ganti gigi, mata ganti mata, selama masih ada gigi di mulut kita. Orang lain akan balik balas dendam pada kita, gigi satunya akan dipatahkan. Lalu sampai kapan? Sampai rompal dua-dua, sampai ompong semuanya. Apakah itu menyelesaikan? Dua-dua dirugikan. Ternyata jalan pintas yang setan tawarkan itu membuat semakin parah. Tapi pilihlah, bahkan temukanlah jalan keluar yang dari Tuhan atau yang Tuhan berikan. Tapi juga nggak ada jalan keluar itu artinya free from temptation. Yang itu maksudnya bebas penuh dari pencobaan. Aku bebas total. Itu namanya meninggal dunia. Selama kita masih hidup, kabar baiknya berarti kita masih dicobai. Saya balik. Kalau kita masih dicobai, berarti good news, Anda masih hidup. Kalau kita mau sungguh-sungguh jalan keluar yang maksudnya, yang artinya total bebas, free. Bebas sama sekali dari permasalahan, persoalan, tekanan. Bebas dari pencobaan. Bebas dari ujian, ya gampang. Meninggal dunia. Tapi bukan bunuh diri. Kalau bunuh diri, masuk neraka. Melek di sana, bukan lari dari masalah. Keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut ular beludak. Keluarga saat teduh, gak ada jalan keluar yang dimaksudkan jalan keluar sini bukan bebas tidak dicobai.
Itu sorga nanti ketika sudah berhenti pencobaan di situ, di gerbangnya. Tidak akan bisa menyusulmu. Tapi selama kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami pencobaan. Tapi kuatkan hatimu, Tuhan sudah mengalahkan dunia. Berarti ada jalan keluar per pencobaan. Dan jalan itu bukan jalan pintas. Jalan itu bukan lari. Itulah sebabnya satu pencobaan akan diulang terus menerus dalam hidup kita. Hingga kita menang. Hair dari Tuhan itu bisa terjadi sampai kita menang. Karena di dalam Kristus kita menjadi lebih dari pemenang. Saya percaya untuk setiap pencobaan ada jalan keluar dari Kristus di hidup ini. Untuk setiap ujian ada jalan lulus dari Tuhan di dalam dunia ini. Meskipun tidak total bebas, tapi ada jalan kemenangan. Dan kita bisa mengalahkan pencobaan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dengan cara yang Roh Kudus ajarkan. Poin 1, 2, 3, bagaimana mengalahkan pencobaan. Dimulai nomor 1, sadari dulu bahwa setiap kita bisa jatuh. 2, jangan merasa pencobaan kita luar biasa. 3, ini saya doakan untuk setiap kasus-kasus masalah di antara keluarga saat teduh. Supaya kita semua masing-masing, setiap keluarga menemukan jalan keluar yang Tuhan berikan. God bless you. Kita semua pasti menang. Kalau ada orang di sekeliling Anda, kalau Anda ada sendirian, katakan kepada mereka, kita pasti menang. Kalau Anda sendirian, katakan pada diri sendiri dengan pegang dada seperti ini, elus-elus dadanya sendiri dan berkata, aku pasti menang. Yang percaya berikan tepuk tangan ke Tuhan. Haleluya.